Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Taufik Azizah dengan NIM J3J118141. Di sini saya akan memaparkan mengenai kajian pengembangan bisnis saya yang berjudul Efisiensi Pola Tanam Sayur Kale pada PT Semesta Cahaya Kemilau. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Andri Latif STPMM, beserta dosen penguji saya. Langsung saja kepada pembahasan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya mengambil kajian pengembangan bisnis ini. Yang pertama yaitu adanya data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa jumlah konsumsi sayuran di Indonesia masih jauh dari ambang batas yang sudah ditentukan oleh WHO. Maka dari itu, dari pernyataan tersebut, ini merupakan salah satu kesempatan bagi petani Indonesia untuk memenuhi konsumsi sayuran di Indonesia. Selain dari itu, Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa adanya penurunan untuk pengeluaran per kapita di Indonesia yang disebabkan oleh adanya pandemi ini. Per kapita ini dapat menentukan bahwa semakin tinggi pengeluaran konsumen untuk pengeluarannya, maka semakin tinggi juga pengeluaran konsumen untuk pembelian sayuran dan semakin mahal juga harga rata-rata dari sayuran tersebut. Maka dari itu, dari pernyataan tersebut, selain dari kualitas, kuantitas juga dibutuhkan oleh para konsumen. Namun, untuk memenuhi kedua poin tersebut, para petani Indonesia dihadapi dengan beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu adanya penyempitan lahan yang subur, terutama di Pulau Jawa sendiri. Baik, dari permasalahan tadi, maka dari itu para petani Indonesia harus mencari solusi bagaimana agar bisa memenuhi permintaan dari konsumen, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu caranya yaitu adanya teknologi pertanian, yaitu sistem hidroponik ini. Selain dari itu, kita juga dapat melihat dari data PT Semesta Cahaya Kemilau mengenai permintaan dari sayur kale sendiri yang meningkat. Lalu selain dari itu juga adanya data rata-rata sensus dari PT Semesta Cahaya Kemilau yang dapat kita lihat itu banyak sekali mengalami kegagalan dari tahapan penyemaian hingga pasca panen, terutama di penyemaian atau pembenihan tersendiri itu banyak sekali kegagalan. Lalu selain dari itu adanya permintaan per hari dari konsumen sebanyak 45 pack dan per packnya itu sebanyak 300 gram. Baik, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah sendiri itu ada 2 poin, di mana perusahaan harus berfokus untuk memperbaiki manajemen pola tanam dalam peningkatan produksi. Lalu selain dari itu juga di mana adanya pandemi COVID-19 ini membuat perusahaan harus membuat strategi bisnis dalam menghadapi situasi tersebut. Lalu untuk tujuannya yaitu ada 2 poin juga. Yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan sendiri dengan melakukan pengembangan usaha penerapan manajemen pola tanam sayuran kale. Lalu poin kedua yaitu menyusun dan mengkaji kelayakan berdasarkan analisis non-finansial dan finansial pada rencana pengembangan bisnis usaha dengan penerapan manajemen pola tanam sayuran kale. Lalu untuk manfaatnya sendiri itu ada 2 poin. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengembangkan bisnis berdasarkan analisis internal dan eksternal. Lalu perusahaan juga dapat menyusun dan mengkaji kelayakan berdasarkan analisis non-finansial dan finansial. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode kajian, di mana di sini ada 3 poin, ada lokasi dan waktu, data dan sumber data, lalu ada metode analisis. Untuk lokasi dan waktu itu, di sini saya melakukan praktik kerja lapangan di PT Semesta Cahaya Kemilau yang berlokasi di Sukakarya, Megamendung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
dimulai dari tanggal 3 Februari hingga 3 Mei 2021. Lalu untuk data dan sumber data yang saya ambil itu menggunakan data primer dan data sekunder, di mana untuk data primer sendiri saya melakukan wawancara, diskusi, dan pengamatan. Lalu untuk data sekunder sendiri, di sini saya mengambil dari beberapa literatur, buku, dokumen perusahaan, artikel, dan internet. Lalu untuk metode analisis sendiri, di sini saya menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, di mana untuk metode kuantitatif sendiri, di sini saya menganalisis total penerimaan, lalu total biaya operasional, terus laporan laba rugi, RC rasio, dan anggaran parsial. Lalu untuk metode kualitatif sendiri, di sini saya menganalisis aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Baik, selanjutnya yaitu keragaan perusahaan. Untuk sejarah singkat dari PT Semesta Cahaya Gemilau sendiri, pada tahun 2009 itu masih bernama Gadok Alam Lestari, di mana perusahaan ini bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Lalu pada tahun 2015, perusahaan ini mengganti nama menjadi PT Semesta Cahaya Gemilau, di mana perusahaan ini juga masih berkembang di bidang pertanian maupun peternakan. Namun tambahnya di sini perusahaan juga bergerak di bidang perkebunan seperti di kelapa sawit. Lalu pada tahun 2017 perusahaan ini masih bernama PT Semesta Cahaya Gemilau. Namun di sini perusahaan melakukan perubahan penanaman yang lebih ekonomis seperti durian, lengkeng, alpukat, pisang, dan pertanian modern atau hidroponik. Lalu pada tahun 2020 perusahaan ini membuka merek Gadok Fresh di area Bandung dan Jabodetabek untuk menyalurkan produk dari Gadok Farm ini. Baik, selanjutnya untuk kegiatan lembaga dari PT Semesta Cahaya Gemilau sendiri itu melakukan 5 kegiatan, di mana melakukan pembibitan, lalu budidaya, grading, pengemasan, dan pemasaran. Lalu untuk struktur organisasi dari PT Semesta Cahaya Gemilau sendiri itu ada penasihat, lalu ada direktur, lalu ada 2 konsultan, ada manajer operasional, lalu ada ketua koordinator dari ke-6 bidang. Lalu untuk selanjutnya ada fasilitas dan peralatan sendiri, di mana PT Semesta Cahaya Gemilau ini memiliki sumber daya fisik, lalu memiliki sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Untuk sumber daya fisik sendiri itu seperti greenhouse, terus alat-alat lain penunjang lainnya yang dapat membantu pelaksanaan dari perusahaan PT Semesta Cahaya Gemilau ini. Lalu untuk unit bisnis dari PT Semesta Cahaya Gemilau ini ada 3 unit bisnis, yaitu ada sayuran hidroponik, lalu ada perkebunan buah-buahan, dan peternakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari perusahaan PT Semesta Cahaya Gemilau, di mana analisis SWOT ini sudah ditinjau dari faktor internal maupun eksternal. Untuk strategi yang saya ajukan atau saya gunakan di dalam ide pengembangan bisnis ini, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang, yaitu strategi SO, di mana nantinya ada 2 poin. Yang pertama yaitu adanya peningkatan produksi sayur kale untuk memenuhi permintaan sesuai dengan adanya peluang peningkatan permintaan dari sayur kale ini. Lalu untuk yang kedua yaitu adanya penerapan pola tanam, pembibitan, atau penyemaian pada budidaya sayur kale. Karena adanya permintaan per hari, maka dibutuhkan perencanaan budidaya yang baik sehingga dapat menghasilkan panen setiap harinya. Strategi ini juga didukung karena adanya kontrak dengan beberapa konsumen tetap dan memiliki harga yang tetap.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan ide pengembangan bisnis, di mana tujuan dari rencana pengembangan bisnis ini yaitu untuk meningkatkan produksi dari sayur kale agar dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Selain dari itu juga, tujuan dari pengembangan bisnis ini yaitu mengurangi adanya kelebihan produksi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran dari PT Semesta Cahaya Kemilau. Untuk alur pengembangan ide bisnis ini sendiri, yang pertama yaitu saya mengidentifikasi masalah dari perusahaan tersebut, di mana adanya kekurangan dari produksi sayur kale sendiri, sehingga perusahaan belum bisa memenuhi permintaan dari konsumen. Lalu yang kedua yaitu saya menganalisis dari faktor internal dan faktor eksternal. Lalu tahap yang ketiga yaitu menyusun strategi yang akan digunakan dalam ide pengembangan bisnis ini. Lalu yang keempat, meninjau dari aspek non finansial maupun finansial. Lalu yang terakhir, di sini saya mengevaluasi apakah ide pengembangan bisnis ini layak dilakukan ataupun tidak layak. Jika layak, maka perusahaan bisa melaksanakan ide pengembangan bisnis ini. Sedangkan jika ide pengembangan bisnis ini tidak layak, maka akan dilakukan evaluasi. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Untuk strategi pemasaran sendiri itu ada STP, di mana untuk segmentasi pasar sendiri, untuk produk sayur kale ini hanya akan dipasarkan di wilayah Bandung dan Jabodetabek, baik itu untuk perusahaan, restoran, ataupun pengumpul perorangan. Lalu untuk target pasar sendiri, yaitu perusahaan pemasaran seperti Allfresh dan perusahaan olahan seperti perusahaan jus detox sayur. Lalu untuk posisi produk sendiri, itu perusahaan memposisikan sayur kale ini sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik karena telah dilakukan sortasi. Lalu selain dari itu juga produk ini baik untuk dikonsumsi sebagai makanan yang sehat. Baik, untuk lanjutan dari perencanaan pemasaran, setelah dari strategi pemasaran itu ada bauran pemasaran. Untuk produk sendiri, kualitas produk yang akan ditawarkan kepada konsumen yaitu sayur kale yang dengan kualitas yang segar dan memiliki bobot sebesar 300 pak dengan karakteristik daun yang segar dan daun berwarna hijau pekat. Untuk harganya sendiri itu 22.000 per paknya. Untuk tempat dan distribusi itu sesuai dengan kebijakan dari kedua belah pihak, apakah akan dikirimkan oleh perusahaan atau konsumen yang mendatangi perusahaan untuk mengambil produk. Untuk biayanya sendiri pun itu tergantung dari kebijakan dari kedua belah pihak, apakah akan menggunakan cash ataupun debit seperti itu. Lalu untuk promosi sendiri, promosi yang sudah dilakukan oleh PT Semesta Cahaya Kemilau sendiri itu bertujuan untuk menarik para konsumen seperti perusahaan pemasaran dan perorangan menggunakan media sosial untuk mengenalkan sayur kale kepada masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perencanaan produksi. Untuk perencanaan produksi dari budidaya sayur kale ini memiliki beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu lokasi dan layout produksi. Untuk lokasi dari budidaya sayur kale ini berlokasi di Sukakarya Megabendung, Kabupaten Bogor. Lalu untuk layout sendiri, budidaya sayur kale ini perusahaan memiliki lahan seluas 2.470 meter persegi, di mana untuk rinciannya dapat kita lihat di dalam tabel. Untuk greenhouse 1 dan 2 itu untuk western ya biasanya dengan luas 660 meter persegi. Lalu untuk greenhouse 3 itu western dan oriental seluas 440 meter persegi. Lalu untuk greenhouse 4 itu untuk tomat 240 meter persegi. Lalu untuk greenhouse 5 melon dan timun itu seluas 440 meter persegi. Lalu untuk greenhouse 6 itu untuk tomat seluas 240 meter persegi. Lalu untuk greenhouse 7 itu khusus untuk oriental seluas 330 meter persegi.
Lalu untuk ruang semai dan peralatan itu seluas 120 meter persegi. Untuk sisanya itu ada untuk perkebunan, peternakan, kantor, dan ada joglo seperti itu. Lalu poin yang kedua yaitu teknologi. Untuk teknologi sendiri, perusahaan PT Semesta Cahaya Kemilau ini sudah memiliki beberapa teknologi untuk memudahkan budidaya sayur kale ini. Salah satunya yaitu seperti adanya sprayer, yang dimana sprayer ini dapat memudahkan para karyawan atau para karyawan untuk menyemprot pestisida atau obat-obatan lainnya. Lalu ada alat ukur SE dan pH, di mana alat ukur ini dapat memudahkan para karyawan mengetahui apakah nutrisi sudah sesuai ataupun tidak. Lalu ada penggunaan greenhouse, di mana greenhouse ini juga dapat memudahkan untuk melaksanakan pembudidayaan sayur kale dan dapat mengurangi hama dengan bantuan dari rockwool sebagai media tanam. Lalu selanjutnya yaitu ada proses produksi, di mana tahap-tahapannya bisa kita lihat di dalam gambar yang sudah saya lampirkan di dalam PowerPoint ini. Yang pertama yaitu adanya persiapan greenhouse dan instalasi hidroponik, lalu ada pembibitan atau penyemaian, ada penanaman di ruang gelap, penanaman ruang yang terkena sinar atau greenhouse nursery, lalu ada pindah tanam ke guli, lalu ada panen dan pasca panen. Untuk persiapan greenhouse dan instalasi sendiri itu bisa seperti menyiapkan bahan-bahan lainnya juga, seperti menyiapkan media tanam yang akan digunakan, lalu benih yang akan digunakan, seperti itu. Lalu untuk pembibitan sendiri ini sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana pembibitan atau penyemaian ini menggunakan setelah melakukan pembibitan dan penyemaian ini akan melewati tahapan penanaman ruang gelap, di mana sebelumnya perusahaan ini belum menerapkan adanya penanaman di ruang gelap. Lalu untuk penanaman ruang gelap sendiri ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari sampai 3 hari. Lalu setelah melewati tahapan tersebut, masuk ke dalam tahapan penanaman ruang yang terkena sinar, di mana tahapan ini sangat baik untuk bibit jika semakin banyak sinar matahari yang diserap oleh bibit tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu pindah tanam ke guli, di mana setelah melakukan pindah tanam ke guli ini akan dibiarkan selama kurang lebih 2 minggu. Lalu masuk ke dalam tahap panen dan pasca panen, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu penjadwalan produksi, di mana untuk penjadwalan produksi pada perencanaan pengelolaan bisnis ini itu menggunakan sistem berpola, di mana pola pembibitan pada ide pengembangan bisnis ini akan diawali pada minggu pertama, yaitu persiapan lahan untuk pembibitan. Lalu untuk selanjutnya yaitu melakukan pembenihan sebanyak 505 benih untuk 5 nanpan pertama, yang nantinya akan masuk ke dalam proses tahapan selanjutnya yaitu ruangan gelap. Begitupun selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan pada sebelumnya. Lalu untuk yang dapat kita lihat di tabel mengenai rentang waktu untuk budidaya sayur kale yang sudah saya lampirkan di dalam PPT, dapat kita lihat untuk tahapannya sendiri. Untuk kegiatan pertama yaitu adanya penyiapan media tanam, benih, bahan, nutrisi, dan lain-lain, termasuk kepada persiapan greenhouse dan instalasi hidroponik. Itu ada pada minggu pertama, di hari pertama. Lalu ada pembibitan atau penyemaian, itu dilakukan selama 2 hari di minggu pertama, di hari kedua hingga hari ketiga. Lalu selanjutnya itu ada masuk ke dalam ruang gelap, di mana nantinya benih itu didiamkan di ruang gelap dari hari keempat minggu pertama hingga awal minggu kedua.
Lalu selanjutnya masuk ke dalam tahap greenhouse nursery atau ruangan yang terkena paparan sinar matahari. Semakin banyak sinar matahari yang diserap oleh bibit itu semakin bagus. Dengan catatan media tanam harus dalam keadaan lembab seperti itu. Untuk tahapan ini itu masuk ke minggu kedua, hari kedua hingga hari terakhir di minggu kedua. Lalu masuk ke dalam pindah tanam, di mana usia dari tanaman ini yaitu N2 sudah 2 minggu berjalan, di mana pindah tanam ini bisa berlangsung di minggu kedua terakhir hingga awal minggu ketiga, lalu masuk ke dalam produksi, di mana usia tanaman ini berusia dari N3 hingga N4, dari awal minggu ketiga hingga minggu keempat. Lalu selanjutnya yaitu pemanenan, di mana pemanenan ini bisa dilakukan di hari keempat, minggu keempat hingga minggu keempat terakhir, seperti itu, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan dari sayur kale ini, seperti itu. Jika tumbuhan bertumbuh dengan baik dan sudah siap panen, maka bisa dilakukan panen, seperti itu. Baik, kesimpulannya dari tabel tersebut, berdasarkan dari jumlah panen yang didapatkan dalam 3 instalasi dengan tingkat kegagalan 10%, di mana 5% ini terdiri dari kegagalan benih yang berkecambah dan 5% lagi itu kegagalan dalam pemeliharaan, dapat menghasilkan 22,73 kg per harinya. Dengan perencanaan produksi ini, PT Semesta Cahaya Kemilau dapat menyediakan sayur kale untuk konsumen sebanyak 75,77 pack per harinya. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan organisasi dan manajemen. Untuk struktur organisasi sendiri ini tidak ada perubahan sama sekali, masih menggunakan struktur organisasi pada perusahaan sebelumnya. Begitu juga dengan tenaga kerja, itu tidak ada tambahan, di mana nantinya di dalam ide pengembangan bisnis ini akan lebih mengoptimalkan kembali sumber daya manusia yang sudah ada, dan akan menegaskan atau lebih menspesifikasikan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab kepada setiap jajaran yang ada di struktur organisasi, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Untuk perencanaan sumber daya manusia sendiri, nantinya tenaga kerja yang akan dibutuhkan dalam pengembangan ide bisnis ini sebanyak 9 orang, dan 1 orang koordinasi lapangan dan 8 orang karyawan. Untuk kriteria yang dibutuhkan pada tenaga kerja di ide pengembangan bisnis ini itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu memiliki keterampilan dalam budidaya sayuran, jujur dalam bekerja, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki semangat giat bekerja, dan disiplin dalam menjalankan tugas dan mematuhi peraturan. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan kolaborasi. Untuk perencanaan kolaborasi pada ide pengembangan bisnis ini, PT Semesta Cahaya Kemilau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik itu sarana maupun prasarana. PT Semesta Cahaya Kemilau ini sudah melakukan kolaborasi dengan salah satu perusahaan, yaitu PT Verpindo yang berada di Semarang. Sedangkan untuk pemasaran sendiri, perusahaan PT Semesta Cahaya Kemilau ini sudah bekerja sama dengan Allfresh dan ITMI. Baik, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai asumsi
dari ide pengembangan bisnis ini. Yang pertama, dana yang digunakan yaitu dana dari perusahaan atau pemilik dari perusahaan. Lalu yang kedua, luas lahan yang digunakan itu seluas 330 meter persegi. Lalu untuk jumlah guli yang digunakan itu hanya 3 guli atau 3 instalasi hidroponik saja. Lalu untuk populasinya sendiri itu 505 lubang tanam per instalasi. Lalu dari hasil ide pengembangan bisnis ini dapat menghasilkan 27.276 pack per tahunnya. Lalu panen ini akan dilakukan setiap hari sebanyak 159,11 kg dalam 1 minggu. Lalu untuk tingkat kegagalan sendiri yaitu sebesar 10%, di mana 5% ini terjadinya kegagalan di ketika benih tidak berkecambah, lalu 5%-nya lagi kegagalan dalam pemeliharaan. Lalu untuk common cost itu digunakan untuk menghitung biaya investasi, biaya penyusutan, dan biaya tetap. Lalu untuk pajak sendiri itu digunakan berasal dari pajak penghasilan sebesar 0,5% sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Baik, selanjutnya yaitu proyeksi penerimaan baik sebelum pengembangan dan setelah pengembangan. Dapat kita lihat bahwa sebelum adanya pengembangan ide bisnis ini, penerimaan yang diterima oleh perusahaan itu sebesar Rp332.640.000 dengan jumlah produksi per tahunnya itu sebanyak 15.120 pack. Namun setelah adanya pengembangan ide bisnis, penerimaan yang diterima oleh perusahaan sebesar Rp600.072.000 dengan hasil panen per tahunnya sebanyak 27.276 pack. Baik, selanjutnya yaitu biaya investasi, di mana biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum adanya ide pengembangan bisnis ini sebesar Rp7.206.470,24. Sedangkan setelah adanya pengembangan bisnis ini, perusahaan mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp7.241.691,58. Lalu selanjutnya yaitu biaya operasional, di mana biaya operasional ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Di mana untuk biaya tetap sendiri, baik itu sebelum adanya ide pengembangan bisnis maupun setelah adanya ide pengembangan bisnis ini masih sama, yaitu sebesar Rp255.860.083. Lalu untuk biaya variabel sendiri, sebelum adanya pengembangan bisnis ini, perusahaan mengeluarkan sebesar Rp34.408.000. Sedangkan setelah adanya ide pengembangan bisnis ini menjadi sebesar Rp34.104.000. Sehingga selisih dari biaya variabel sesudah dan sebelum pengembangan bisnis ini sebesar Rp696.000. Baik, selanjutnya yaitu analisis laba rugi dan analisis RC rasio. Untuk analisis laba rugi sendiri dapat kita lihat bahwa perusahaan sebelum menggunakan ide pengembangan bisnis ini mengalami tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan setelah adanya pengembangan ide bisnis ini, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp307.107.557. Lalu untuk analisis RC rasio sendiri, sebelum adanya pengembangan bisnis ini sebesar 0,11, sedangkan sesudah ide pengembangan bisnis ini menjadi 2,07. Baik, selanjutnya yaitu anggaran parsial, di mana perusahaan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar Rp54.103.834. Lalu selanjutnya yaitu tahapan pengembangan, di mana dapat kita lihat di dalam paragraf aktivitas pengembangan bisnis
Yang diperlukan itu sebanyak 75 hari. Sedangkan ketika kita menggunakan solusi CPM atau PRT itu menjadi 71 hari. Baik, selanjutnya dapat kita lihat gambar yang ada di PowerPoint. Ini menandakan bahwa kegiatan A hingga H itu merupakan jalur kritis dari aktivitas pengembangan bisnis penerapan pola tanaman sayur kale di PT Semesta Cahaya Kemilau, di mana aktivitas di jalur kritis ini kegiatan tidak boleh terputus atau tertunda. Jika terjadi, maka kegiatan selanjutnya tidak akan berjalan dengan baik atau hasil dari aktivitas tersebut gagal. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulan sendiri, dari rumusan ide pengembangan bisnis ini, strategi yang digunakan yaitu memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan kekuatan dari perusahaan. Untuk rencana pengembangan bisnis ini dapat dianalisis secara non-finansial maupun finansial untuk mengetahui kelayakan usaha ini. Berdasarkan hasil analisis non-finansial terdiri dari aspek produksi dengan mengatur ulang skema kuantitas produksi guna memenuhi permintaan dari konsumen, lalu pembuatan pola pembibitan untuk mengatur jadwal budidaya agar dapat melakukan panen setiap hari, lalu pembagian tugas yang jelas dan menerapkan standar operasional yang ada, serta melakukan evaluasi terhadap ide pengembangan bisnis ini. Lalu berdasarkan analisis finansial, penerapan pola pembibitan atau penyemaian sayur kale ini dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari total penerimaan sebelum adanya pengembangan perusahaan hanya sebesar 33.264.000 menjadi 600.072.000 rupiah. Lalu hasil perhitungan laba rugi yang menghasilkan penerimaan bersih yang sebelumnya hanya sebesar 254.714.063 rupiah meningkat menjadi 308.557.377 rupiah. Lalu untuk hasil perhitungan dari RC rasio sendiri sebelumnya hanya sebesar 0,11 menjadi 2,07 dan hasil analisis parsial menerima keuntungan tambahan sebesar 54.103.834 rupiah. Berdasarkan analisis ini menunjukkan bahwa ide pengembangan bisnis ini layak untuk diterapkan di perusahaan PT Semesta Cahaya Kemilau. Lalu untuk saran atau rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh PT Semesta Cahaya Kemilau ini mengenai penerapan pola tanam budidaya sayur kale guna memenuhi permintaan konsumen tetap sebanyak 75 pack per hari. Dan jika strategi ini diterapkan, maka akan memperoleh keuntungan tambahan sebesar 54.103.834 rupiah dan mampu melakukan panen setiap hari. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.